makhluk itu tuh mau apa sama gue. Karena nggak ada kata ngomong nolong atau apa, intinya kayak ayo gitu-gitu doang. Padahal kayak kelihatan ini ada landai nih. Kayak itu tuh pohonan itu kayaknya bikin landai itu, kata teman-teman gitu. Mana ada sih di sini landai, kayak ada nyeplosan gitu, kayak seakan-akan kayak gue pernah kesana. Oke, iya. Kayak gitu. Iya, bapak kayak ngeboncengin 2 orang gitu Bapak kayak ngeboncengin 2 orang, makanya berat banget kayak di belakang. Masa sih Pak, bapak jangan gitu. Pas sebelum masuk ke pintu kemana, ke puncak Rengganis itu ada cowok, dan udahlah gue nggak ngirauin itu lah ya, masuk tuh ke ini, ketemulah sama pendaki-pendaki kan, sapa-sapa lah tuh, sapa-sapa. Di sebelah kiri pojok itu si perempuan itu dia diam di situ, dan dia tuh duduk anggun banget, duduknya tuh anggun banget, tangannya begini dia. Kayak orang mau wisuda ya begini. Ya udah diam dia. Ya udah, maksudnya biarin lagi, nggak ngapa-ngapain juga kan, cuma dia senyum aja gitu. Dan setiap gerak-gerik yang gue lakuin tuh kayak dia tuh, lu ada kayak misalnya kita kayak diliatin sama manusia, lu kalau diliatin sama orang, diliatin terus-menerus kayak risih, ngapain sih tuh lu ngeliatin gue mulu gitu kan. Itu kayak sama gitu, gue risih sebenarnya diliatin mulu, cuma ya udah gitu. Terus gue udah foto-foto kan, udah foto banyak, gue minta turun, cuma temen-temen kayak ntar dulu, sampailah maghrib, sampai malam tuh turun baru. Iya, sampai di jalan itu pokoknya udah mau menjelang malam, dan gue paling belakang juga. Ya udah gitu kan, cuma jadi gue bingung sama konsepnya si makhluk itu tuh mau apa sama gue. Karena nggak ada kata ngomong nolong atau apa, intinya kayak ayo gitu-gitu doang. Gue bingung gitu, lu tuh maunya apa gitu kan. Gue nanya nama nggak dijawab, gue ngomong nggak dijawab gitu kan. Itu sebenarnya ngapain, tapi lu kadang-kadang nolong, tapi kadang-kadang begitu gitu loh. Jadi gue bingung aja gitu sama kemarin makhluk yang di sana. Terus di Argopuro itu gue nggak ngerti gitu kan konsepnya kayak gimana gitu kan. Akhirnya udah pas turun dari itu tuh malam, agak udah gelap lah ya tuh, udah gelap. Turun sampai tenda, ngadem gitu, kayak ya ke api unggun lah biar ngangetin diri kan. Ditanya lah tuh sama si bapak, iya pak udah gitu kan. Udah ke puncaknya, iya pak bagus banget pak, emang bagus kan. Iya, sorenya emang bagus kan, lautan awan segala macem kan. Ayo pak bagus gitu kan. Iya kan bagus di sana, iya gitu. Terus sini gitu kan, makan gitu kan, karena mereka kan lagi masak ya. Jadi tuh mereka tuh porter dan mereka baru tamu gitu kan. Akhirnya masak, udah tuh pas malam itu gue ngobrol sama teman-teman lu juga kan, ngobrol. Mas Wahyu tuh kayak ada hal-hal yang nggak jelas, nggak tahu gue, tiba-tiba dia begitulah gitu kan. Sampai gue ke tenda lu itu, tahu nggak, itu tuh gara-gara dia tuh narik gue, makanya gue nggak kuat, makanya gue ngejauh. Dan koneksi, bukan koneksi sih, kayak sinyal gue kenapa ke lu, karena lu yang bisa nahan.
Jadi bukan semata-mata gue pengen ke tenda lu, pengen ngapa gitu, pengen caper atau apa, enggak. Tapi emang ke lu doang yang emang kayak supaya gue tuh nggak ngikut. Karena kan gue awalnya nanya kan, Mas Wahyu kenapa gitu kan? Karena gue tuh di situ tuh udah masuk ke tenda itu udah, Mas Wahyu kenapa? Akhirnya udah begitu anjir, narik dong. Gue keluar tuh, mana ini gue? Ngikut gue. Terus gue nanya, Bang Bukir di mana? Di tendanya, tenda yang mana? Di situ. Oh berarti udahlah, kayak wah, gue. udah ke situ di deket lu itu kayak ngerasa tarikan dari luar itu nggak berasa, nggak paham sih, gue nggak ngerti gitu. Kenapa bisa begitu? Gue nggak ngerti. Oke. Nah di situ gue boleh cerita nggak sih? Dan di situ itu kebetulan itu gue juga nggak enak sebelum lo ke tenda gue ya. Itu perasaan gue juga nggak enak karena gue pengen tidur, cuma nggak bisa. Nggak tahu itu apa yang gue pikirin. Gue kebetulan kan sendiri kan, sendiri kan. Yang lain pada keluar untuk masak kan. Ya mungkin gue lapar atau gimana. Tapi cuma emang perasaan gue tuh nggak enak buat kayak ada yang merhatiin gitu. Ada yang ituan nih, jahil nih. Cobalah gue bangun jongkot, sambil nunggu ituan. Dan akhirnya lu datang tuh ngobrol kan. Di situ ngobrol kan kayak. Kebetulan Mas Wahyu kan, begitu kan. Iya. Karena emang kalau gue deket dia tuh kayak dia kayak narik gue, terus jadi kayak biar gue tuh tenaga gue habis, terus gue mikir kosong lagi, kayak gitu lagi. Gue takutnya kayak gitu lagi kan. Jadi gue menanggulangi akan hal itu. Jadi gue nyari tempat yang emang agak jauh dan aman. Dan ternyata ya kayak ketarik aja kan gitu, koneksi ke lu gitu kan. Tiba-tiba ke lu kayak ada yang nahan gitu supaya nggak narik gua gitu. Makanya gua agak lama kan di situ kan. Apa baik gitu kan diobrolin, padahal nyatanya mah oke, dulu gitu kan. Duh, gua buka tenda, udah kelar belum ya? Udah kelar belum? Kayak gitu kan. Akhirnya siapa tuh yang masuk ke tenda yang tiba-tiba? Siapa ya kawan gue? Kiki bukan? Kiki. Iya, si Kiki. Iya, si masuk. Di situ gua nanya kan sama dia. Itu udah, Mas Ayu, udah kok udah. Oh udah, tapi kayak ntar dulu, takut masih ada ini, ntar dulu. Akhirnya tuh pas udah selang berapa menit, gue ngeberanin diri tuh buat keluar. Oh yaudah dah, keluar tuh. Nah, alasan gue nggak ngembalin tuh jaket, itu biar gue ada alasan kalau misalnya tiba-tiba dia tuh belum selesai. Dan gue tuh masih nggak enak sama perasaan gue tuh udah nggak enak gitu sama dia. Jadi makanya kenapa tuh jaket gue masih pakai kan. Padahal tuh apa ya, gue nggak dingin anjir itu, kayak panas badan gue tuh. Makanya gue sempat bingung, ini di sini padahal dingin tapi kenapa badan gue panas gitu kan. Makanya pas gue nggak berani cerita karena apa ya, jadi tuh gue tuh ada sedikit pantangan sih buat cerita langsung gitu apa kejadian yang gue alamin saat itu. Makanya gue mendingan keep silent gitu, gue diem aja gitu, mendingan next aja gitu ketika gue lagi di mana gitu buat cerita, ketika lagi di mana kayak gitu. Makanya gue udahlah biarin aja gitu, ntar aja gitu kan. Kayak nggak ada yang tahu tuh kayak gue kenapa tiba-tiba ke puncak, terus gue kenapa tiba-tiba ke tenda lu gitu kan. Yang orang tahu kan gue ke puncak ninggalin yang lain gitu kan, sampai orang-orang bete gitu sama gue. Yang gue keluar tiba-tiba ngejauh, Mas Wahyu bete sama gue. Yang tahu kan kayak gitu kan. Sampai di mana pas di Danau Taman Hidup yang lu ngobrol sama gue sama si Adi Mas Wahyu itu kan sampai kayak begitu kan. Gue nggak berani cerita yang gue alamin karena emang antaranya biarin aja, lu mau ngomong apa gitu terserah gitu kan. Ya. Iya terserah, lu mau nanggep gue kayak gimana juga terserah gitu kan. Nggak merasakan apa yang lu rasain. Makanya gue nggak ngerasain gitu apa yang gue rasain, ya udah gitu kan. Gue ya udah iya, makanya gue jawabnya iya, gue salah iya gitu ya. Itu harus pakai iya doang udah. Gue jawabnya karena gue nggak mau cerita, ya udah ntar aja gitu kan, biar gue udahlah biarin gitu. Oke, Mas Wahyu dengar? Aman ya, aman, tenang. Oke guys, dan itu adalah cerita di Sabana Lonceng. Iya. Dan setelah itu alhamdulillah lu tidur. Gue tidur, cuma masih tidur bangun. Pokoknya selama 5 hari 4 malam itu gue tidur bangun terus, tidur bangun. Dan anehnya tuh gue kebangun itu jam 1 tengah-tengah malam.
ya positif aja, oh ini gue sakit gitu kan. Tapi ada hal-hal yang emang nggak bisa gue nggak bisa gue kayak ini gue sakit tapi nggak mungkin gitu kan, masa ini sih gitu kan mikirnya gitu kan. Ya kayak bangun tidur gitu kan, bangun tidur selama 5 hari 4 malam itu. Udah tuh kejadian dari situ tuh, dari Sabana Lonceng itu sampai pagi normal, sampai ke puncak si Argopuro itu juga nggak ada hal-hal yang emang bikin nakutin gitu kan. Malah dari turunannya ke ini pas mau ke mana, Cemoro 5 ya? Cemoro 5. Iya, mau ke Cemoro 5 tuh karena di belakang temen lu tuh kayak sakit. Iya, si Andre. Di situ gua nggak bisa ninggalin tuh anak. Yang satu lagi tuh yang gemuk lagi tuh siapa namanya? Siapa ya namanya? Yang sama gua. Kisal. Iya, dia itu maksa gua, udah yuk cari tempat landai. Lu mau nyari tempat landai di sini juga nggak bakal ada. Iya, karena jalur sepeda doang kan. Iya, nggak bakal ada. Dan anehnya itu gua udah tahu. Iya. Gua udah tahu, padahal gua asal nyeplos aja gitu kan. Padahal kayak kelihatan ini ada landai nih. Kayak itu tuh pohonan itu kayaknya bikin landai itu, kata teman-teman gitu. Mana ada sih di sini landai, kayak ada nyeplosan gitu, kayak seakan-akan kayak gue pernah kesana. Oke, iya. Kayak gitu. Mereka kayak di sini landai, nggak ada landai gitu. Lu mau sampai mana juga nggak ada. Ntar kalau udah mau ke Cemoro 5 baru ada landai. Gue ngomong kayak gitu tuh. Akhirnya gue nungguin tuh yang belakang karena kan temen lu itu udah parah banget. Kayak muntah gitu kan, bawa carrier juga kan. Akhirnya di pertengahan jalan sama si Cici ini carrier di double. Jadi gue giniin ke temen lo, muntahin biar enak, biar plong gitu kan, biar fresh, lebih plong, lebih fresh gitu. Dimuntahin lah tuh semuanya dimuntahin sama makanannya. Semuanya dimuntahin, pokoknya abis tuh makanan sama minuman, abis semuanya di situ, di carrel di double. Ternyata nggak jauh dari situ nyampe Cemoro 5 kan. Nggak jauh dari situ nyampe Cemoro 5, bilang lah gue tuh kan sama lu pada, ini temen lu nih nggak bisa ini pelan-pelan gitu kan, kasihan gitu, takutnya dia capek atau gimana gitu, dia nggak sadar gitu kan, dan kita nggak tahu. Dan gue ngerasain gitu, dan gue pernah ngalamin kalau lagi punya temen kayak gitu ditinggal cuma 2 orang tuh kayak bingung. Gue mau minta bantuan sama siapa kayak gitu kan. Makanya gue nungguin di belakang, udahlah biarin gue paling akhir lah gitu kan. Dari Cemoro itu tuh gue nggak mau jalan itu ramean atau ada orang. Jadi tuh gue mau sendiri, aneh gitu. Tapi gue nggak tahu perasaan gue kayak gitu, gue nggak paham. Tapi gue coba buat fokus, buat ke jalur. Walaupun panas kan, tapi emang bener di situ kayak Mas Wahyu, siapa Cici itu semuanya duluan, dan teman di belakang tuh belakang gue. Jadi emang real gue jalan dari situ tuh gue sendirian sampai ke batas hutan. Barulah tuh ketemu kalian orang kan, kalian orang gue ketemu di situ, gue diem, terus turun lagi sampai di tengah-tengah hutan kan, nungguin yang lain kan, nungguin teman lo juga kan di belakang. Di situ, tapi karena udah kelamaan kali ya, kalian tuh mungkin ngerasain dingin, gue di situ panas sendiri. Gue panas, kata gue nih, badan gue kenapa kok panas, padahal hawanya dingin, tapi yang gue rasain itu panas. Akhirnya ayo jalan lah. Nah pas di hutan itu kan sedikit kabut sama hujan sedikit lah ya. Iya, hujan. Tuh temen lu itu yang sakit itu, wah itu tuh kayak berapa menit lagi sih Andre. Berapa lama sih, Hil? Berapa lama? Oh, gue tipu-tipu aja kan maksudnya. Ya ini 5 menit lagi tuh, itu sebelah kiri kan gue sambil tuh cuma 200 meter, padahal mau muter kan kita ya. Tuh dia ngeluh mulu, dan ditambah lagi air abis kan. Ngeluh mulu, air abis, jadi tambah capek kan. Jadi pas dia istirahat sama gue sama Mas Ray ini, kita gini, jangan di sini tengah hutan masih banyak harimau. Iya, jadi tuh
bener masih banyak bintang bos. Iya, makanya jalan gitu. Jadi cara nakut-nakutin itu pakai itu. Biar dia tuh jalan gitu. Padahal nyatanya udah biasa aja gitu. Pengen ya, gue rasa gak bagus juga ya di tengah hutan, apalagi kabut kayak begitu kan. Takut terjadi hal-hal yang gak dipengenin gitu. Makanya kalau setiap dia istirahat, ntar ada harimau, ntar ada macan gitu. Jadi biar gak jalan. lama ya. Iya, biar gak lama. Jadi jalan tuh. Udah kalau di situ sih gue ngerasanya kayak udah ada yang ngikut aja, tapi biasa. Gak bikin hal-hal yang bikin gue keberatan gitu. Jadinya ya udahlah fine gitu, biasa aja sampai di Taman Hidup. Nah di Taman Hidup itu gue tuh kayak rasanya pengen langsung ke dermaganya itu. Di sebelum tulisan sebelum masuk ke dermaga itu emang situ ada yang jaga. Dia tuh ada penjaganya gitu. Ada penjaganya kanan sama kiri, itu dia cowok. Tapi nggak ngapa-ngapain gitu, cuma jaga kayak aja, ya. Selamat datang kayak gitu. Kayak cuma ngasih sambutan kayak gitu. Ya udah tuh. Akhirnya kan kita mancing ya. Mancing tuh asik banget. Ya udah kayak udah nggak ada hal-hal yang itu buat di Taman Hidup itu. Sampai turun. Nah, turun tuh gue sendirian. Itu parah lagi gue, anjir. Aneh banget. Gue heran kenapa orang-orang itu kayak nggak ada yang mau ikut gue atau ngedampingin gue gitu. Orang-orang, teman-teman. Iya, siapapun itu. Yang gue bingung, turun dari Taman Hidup itu, gue tuh di pertengahan hutan, gue tuh misah. Dan gue nungguin sampai setengah jam ada kali ada. Itu nggak ada orang sama sekali. Lu sendirian? Iya. Gue jalan pede banget, gue jalan sendirian ya, tak gitu. Dan untungnya gue bawa air, gue bayar sendiri di tas gue kan, karena gue kemarin bawa tas ransel gitu kan, jadi gue putusin buat tas ransel aja gitu. Dan alhamdulillah feeling gue tuh bener ternyata, feeling gue bener. Akhirnya gue beneran sendiri jalan kayak anjir, gue sendirian di tengah hutan ini di mana gitu. Karena jalanan turun ke Bremi tuh banyak cabang. Jadi mau lewat mana aja bisa gitu. Yang gue bingung, ini gue lewat mana ya? Lu kayak pusing ya? Iya, bingung gue lewat mana nih gue ya. Terus gue tungguin tuh, nggak ada orang. Kok lama banget ya, ini orang pada kemana? Gue tungguin, gue tuh duduk itu gue agak lama di situ sambil minum tuh gue agak lama di situ. Ada kali sekitar 15-20 menitan lah, hampir setengah jam gue di situ. Tapi nggak ada orang satupun yang datang ke gue. Ini apa? Tapi ini bener aja jalurnya gitu kan. Ini ada jalur, gue kan ikut jalur motor. Kok gue bingung kok. Dari gue ngerasain aneh itu pokoknya dari mau turun ke Taman Hidup, abis itu gue turun dari Taman Hidup juga itu gue ngerasa sendiri. Emang gak ada yang bareng sama gue, awalnya bareng, cuma tiba-tiba misah. Gue jalan sendiri terus, gue kira pas gue nengok ke belakang lah nggak ada orang. Udah tuh pikiran di situ udah nggak bener kan, ya. Udah nggak bener, udah berantakan. Gue jalan fokus, ketemu lagi tuh pas gue duduk, gue minum tuh ada yang jalan cewek tapi beda, nggak tahu ceweknya nih dari mana, gue nggak paham. Dia ngeliat gue kayak setengah tidur tapi gue sadar. Jadi tuh kayak gue ngeliat itu nggak pure gue lagi sadar gitu, tapi kayak setengah gue mau tidur gitu. Jadi gue ngeliat dia tuh jalan di depan gue, terus dia gini ke gue. Jadi kayak gue duduk, dia dari atas tuh gini, kayak nyalurin tangan dia, mau ditolongin gak gitu. Gue diam, gue gini aja, gue gini. Jadi dia ngangguk, akhirnya dia jalan. Dari situ baru gue sadar, siapa ya gitu, kayak apaan, siapa sih tadi, mimpi kali gitu. Mimpi kali. Terus pas gue udah nggak beres nih gitu, udah panas kan, pokoknya kalau udah ngerasa badan gue panas, gue harus jalan. Iya, gue harus jalan karena yang panas itu di belakang gue doang.
udah jalan. Pas gue jalan tak tuh jalan. Gak lama itu tuh ada Mas Wahyu sama si Ade di pos ojek kalau nggak salah. Di pos ojek situ. Kata gue kok ada. Nah ada mereka kan. Nah kebetulan ojek naik ojek naik. Akhirnya gue dinaikin ojek kan dari situ. Dinaikin ojek dari situ. Si bapak tukang ojeknya ini bilang gini sama gue, enggak, kamu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa pak, emang kenapa gitu kan, nggak apa-apa, ini kayaknya berat banget ya gitu. Padahal Carol di depan, yang berat tuh di belakang. Masa sih pak, perasaan saya nggak berat-berat banget gitu kan mikirnya. Iya, bapak kayak ngeboncengin 2 orang gitu ngomong. Bapak kayak ngeboncengin 2 orang, makanya berat banget kayak di belakang. Masa sih pak, bapak jangan gitu, gue gituin kan. Yang kan bapak ini tuh, kata bapak ini, kakinya dipepetin ya ke kaki, ke bapak biar nggak kena ranting, gitu kan. Terus kata gue pepetin, terus jangan kenceng-kenceng neng, digituin. Perasaan gue belum mepet dah, pikir gue gitu. Saya belum mepet pak, kaki saya, gitu. Lah ini kenceng banget gitu ngomongnya. Oh iya pak, itu saya, udah gitu aja udah. Kata gue, ini orang tukang ojek kenapa gitu kan. Udah terus, nah di situ gue sempat ngevideoin apa pakai HP. Tapi anehnya video selama berapa detik ya, sekitar 40 detik itu nggak bisa dibuka. Oke. Gak bisa dibuka, dan HP gue tuh kemarin ngeblank, mati, panik dong gue. Anjir, HP gue mati, kenapa ini? Pas gue coba hidupin, alhamdulillah hidup. Pas gue lihat video yang 41 detik apa 42 detik gitu, itu tuh hitam semua, padahal gue begini anjir. Nggak, lu rekam? Gue rekam. Cuma hitam? Gak beres, gue hapus langsung, gue rekam lagi. Kedua kali ada rekamannya normal. Jadi pertama kali gue ngerekam itu nggak ada rekaman. Jadi rekamannya itu rekamannya jalan, cuma warna hitam. Kayak ada yang nutup. Iya. Dan itu kejadiannya pas bapaknya bilang jangan kenceng-kenceng neng gitu. Oke. Kata gue, ini HP gue ngapa? Udah. Ngapa? Biarin bapaknya juga. Iya, bapaknya pas sampai di bawah tuh sempat bapaknya bilang begini, kamu perasaan nggak berat-berat banget ya, bilangnya gitu. Tapi kok ngerasa berat banget ya? Nggak tahu pak, gituin. Saya ini kali mandi dulu dah gitu, bersih-bersih atau apa, makan gitu. Saya mah kayak lapar, gue gituin kan. Jadi kayak dia nanya apa, gue jawab apa gitu, gue ngalur ngidulin gak jelas. Terus bapaknya cerita tuh sama temennya pakai bahasa Madura, karena gue ngerti. Jadi artinya tuh, iya tadi tuh saya boncengin dia tapi kayak berdua gitu ngomongnya, kayak berdua. Cuma dia sendiri, malah kan Carol di depan, kata dia. Carol di depan dan dia di belakang sendirian. Tapi kok kayak saya ngerasa paling yang belakang tuh malah berat gitu. Gitu makin berat. Makanya dia cerita gitu kan ke temennya tuh. Temennya bilang, masa gitu kan. Gue diem aja. Maksudnya gue nggak gubris gitu. Mereka cerita, oh ya udah sekedar tahu aja gitu kan mereka cerita. Oke gitu kan. Terus pas ini video juga nggak bisa, kayak aneh gitu. Wah ini firasat gue sih, cewek yang tadi yang nyamperin gue di jalur pas gue lagi istirahat. Ya, pengen diginiin kan? Firasat gue gitu kan, karena gak ada hal-hal lagi yang aneh selain dia gitu. Udah sampai di base camp normal-normal aja gitu. Gue jalan biasa aja. Anjir. Oke guys. Kejadian yang sangat tidak masuk akal. Iya, nggak masuk akal kan kalau kayak gitu. Tuh guys, tapi sebelumnya lu itu ada sebab gak sih? Maksudnya lu pernah ngelakuin hal yang salah gitu menurut lu? Gue sih kalau di gunung, sampai di gunung itu jujur kemarin gue tuh selama 5 hari 4 malam itu malah nggak BAB. Nggak BAB? Nggak. Gue tuh emang tipe orang yang nggak bisa BAB di gunung kecuali ada WC. Tuh gue nggak bisa.
dari dulu ya, maksudnya dari gue awal-awal naik gunung juga begitu. Jadi gue tuh diajarin di pendidikan gue itu segala hal yang masuk ke kita tuh dijadiin tenaga, bukan dibuang. Jadi gue terapin dan gue mindsetin seperti itu. Makanya setiap makan tenaga gitu. Dan setiap gara-gara kejadian kayak begitu terus menerus, gue tuh nggak pernah BAB di gunung. Sampai gue 8 hari gue di Rinjani, gue nggak BAB sampai gue makan cabe, sambel yang pedes-pedes. Kagak BAB? Enggak, orang-orang pada sakit perut. Gue mah nggak ada sakit perutnya, heran juga. Tapi mah aneh kayaknya deh. Aneh deh kayaknya. Paling kayak cuma pipis doang, paling pipis juga nggak jauh-jauh. Oh iya, ada lagi tuh sama cewek yang orang Lampung. Lu tau yang orang Lampung itu cewek yang di sana siapa gitu namanya, lupa. Sumatera ya? Ah iya, yang Sumatera. Pakai jaket bulu halus. Iya. Ya, terus? Dia kan malam nganterin gue kencing tuh, yang gue keluar. Iya. Tahu nggak? Dia bilang tiba-tiba tuh di semak-semak ada gitu kayak ada yang lewat. Dia gini, apaan tuh? Gitu. Apaan teh? Gak tahu apaan. Di deket kamar mandi itu tapi di sampingnya. Kebala tuh ya? Udah, gak usah dipikirin. Terus dia tuh kayak nutup mata kayak takut. Udah cepetan, udah gue kencing cepet-cepet. Terima kasih ya, gitu. Aduh, ya udah temenin. Dan lu jujur, tapi lu baru hal-hal mistis itu sering gak sih? Sebenarnya kalau Selama di gunung itu? dibilang sering, tergolong sering. Yang paling serem mungkin yang mana? Menurut lu yang paling sering banget dimunculin? Sering banget dimunculin. Iya. Itu di Argopuro. Kalau paling sering ya, paling sering dimunculin sama didatengin tuh di Argopuro. Dan paling aneh juga di Argopuro karena menurut gue nggak ngerti konsepnya gitu. Mereka tuh sebenarnya mau apa gitu. Kalau sekedar demen kali sama lu. Emang setan doang demen sama gue, heran gue. Bingung gue. Okay. Tapi emang kalau ke gunung-gunung sebelumnya tuh kalau ada orang yang kesurupan, yang kemasukan, itu demen banget sama gue. Kayak waktu itu di Cikuray, itu sampai melukin gue mulu, cewek. Kemasukan. Ayo main sama kamu, aku mau main sama kamu. Gitu kesurupannya. Gue cuma, oh iya. Sampai ngintilin sampai puncak. Coba ngikut gue. Jadi dia nurutnya sama gue. Ayo kamu jalan. Sama teman-temannya nggak mau. Sama gue doang nurutnya. Aneh kan? Ini kata teman-temannya, teh bisa ini ya apa disukain sama setan? Emang setan doang gimana sama saya? Gitu gue anjir. Iya tuh cewek kata gue. Ya udah iya nggak apa-apa gitu, asal ngasih hal-hal yang positif gitu kan, nggak menyalahkan orang nggak apa-apa gitu kan. Kalau kejadian yang kayak hal-hal di Argopuro itu beberapa kali terjadi di gunung-gunung sebelumnya gitu kan. Dan Gunung Lawu, Gunung Prahu Viewates, Gunung Rinjani, tuh 3 sama Gunung Argopuro. Itu 4 gunung ini yang emang yang nggak sadar diri tuh kayak gitu. Jadi beberapa kali ngalamin, tapi kayak hal yang aneh, hal yang maksudnya nggak ngerti gue. Itu di Argopuro doang gitu. Kalau yang lain-lain tuh kayak mereka kayak masih ngobrol sama gue, masih mau ngomong. Tapi kalau yang di Argopuro ini kayak dia tuh cuma gini sama senyum gitu. Tapi gue bingung gitu kenapa bisa serumit itu gitu kan. Terus sebenarnya nata konsep tuh kayak gimana gitu kan. Lu mau apa sebenarnya? Kayak manusia normal kayak bingung sebenarnya mau ngapain sih. Capek gitu kan. Ada nggak sih rasa kapok lu? Enggak sih. Sebenarnya kapok tuh enggak, cuma kayak ngerasa ini aja lebih kepercaya aja sama diri gue, sama Tuhan gue tuh. Udah, kalau gue tuh diajarin sama Ustadz gue kayak derajat manusia tuh lebih tinggi dibanding makhluk lainnya gitu. Bener. Paling tinggi dan paling kuat. Makanya gue terapin itu aja. Oh gue paling kuat nih, gue paling kuat gitu kan, gue paling tinggi gitu kan. Padahal gue pendek. Oke deh. Oke, mungkin itu aja ceritanya. Benar. Di Gunung Argopuro, dan itu pasti dan di setiap pendakian, di setiap hal-hal yang terjadi
selama pendakian itu pasti ada sebab dan akibatnya. Mungkin yang tidak sengaja maupun disengaja, Benar. kan gitu yang kita nggak tahu. Tapi jangan pernah lu takut sama hal-hal seperti itu. Tapi tetaplah percaya sama Tuhan lu yang selalu melindungi lu. Tetap jaga lestari di gunung manapun. Oke? Mungkin dari gua Rizky Ramadan undur pamit. Mohon maaf apabila ada tutur bahasa yang sengaja maupun tidak sengaja yang menyinggung kalian. Mohon dimaafin. Dan juga ini narasumber gue yang cakep. Siapa namanya? Hilya. Instagramnya? Bisa langsung follow @Hilya A-nya 211. Seleb. Oke. Gambar kucing. Gambar kucing ya. Kucing. Oke deh. Pokoknya next trip kita akan mengadakan kemana nih kira-kira? Bisa lah. Kemana? Mana nih kira-kira? Latimojong kali ya? Itu mana tuh? Sulawesi ya? Sulawesi, Makassar. Gas. Oke. Next. Sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.